Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Villa mewah yang terletak di kawasan elit Sentul, dengan hamparan hijau perbukitan yang membentang luas dan kolam renang pribadi yang berkilauan di bawah sinar matahari pagi, adalah lambang kebahagiaan sempurna bagi Anya. Arsitektur megah bergaya Mediterania, dinding-dinding kaca setinggi langit-langit yang memantulkan hijaunya pepohonan, lantai marmer dingin yang selalu mengkilap memijat telapak kaki, dan furnitur desainer dari Italia menghiasi setiap sudut ruangan seluas lebih dari 500 meter persegi itu. Aroma bunga melati dan kenanga segar selalu memenuhi udara, menambah sentuhan kemewahan yang tak kasat mata. Anya, seorang wanita anggun dengan rambut hitam panjang tergerai dan senyum yang selalu tersungging, adalah istri dari Rian, putra tunggal dari keluarga terpandang, Wijaya. Pak Budi dan Ibu Lilis, mertuanya, adalah sosok yang dihormati di kalangan sosialita Jakarta, pemilik kerajaan bisnis properti yang membentang dari pusat kota hingga ke Bali. Villa mewah ini adalah salah satu aset kebanggaan mereka, tempat mereka sering menghabiskan akhir pekan dan menjamu kolega penting. Rian, sebagai pewaris tunggal, adalah seorang pengusaha muda yang sukses, karismatik, dan selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara sosial. Sejak menikah 3 tahun lalu, kehidupan Anya terasa seperti dongeng yang menjadi kenyataan. Rian adalah suami yang sempurna. Perhatian, selalu memanjakannya dengan hadiah-hadiah mahal, mulai dari tas Hermes terbaru, perhiasan berlian, hingga tiket konser musisi internasional favoritnya. Liburan mewah ke berbagai belahan dunia, dari Paris yang romantis, Maladewa yang eksotis, hingga pegunungan Alpen yang bersalju, adalah agenda rutin mereka. Setiap pagi, Rian akan mengecup kening Anya sebelum berangkat kerja, dan setiap malam, ia akan memeluknya erat, membisikkan kata-kata manis yang tak pernah habis. Pak Budi dan Ibu Lilis pun menyambut Anya dengan tangan terbuka, memperlakukannya layaknya putri kandung mereka sendiri. Mereka sering menghabiskan akhir pekan bersama di villa ini, atau makan malam eksklusif di restoran bintang 5 yang hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Ibu Lilis sering memuji Anya di depan teman-teman arisannya, menyebutnya menantu idaman yang cantik, cerdas, dan berbakti. Anya merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia, memiliki suami yang mencintai, keluarga mertua yang menyayangi, dan kehidupan yang diimpikan banyak wanita. Namun, belakangan ini, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan kebahagiaan sempurna itu. Awalnya hanya bisikan samar, seperti angin dingin yang menyelinap masuk melalui celah jendela yang tak terlihat, membawa serta aroma asing yang tak dikenali. Rian mulai sering pulang larut malam ke villa, alasan yang diberikan selalu sama. Rapat mendadak dengan investor asing, klien penting dari luar kota, atau proyek besar yang harus diselesaikan segera. Ponselnya, yang dulu sering tergeletak bebas di meja atau di samping tempat tidur, kini selalu berada dalam genggamannya, terkunci rapat dengan kode sandi yang hanya ia tahu. Bahkan saat tidur pun, ponsel itu tak pernah jauh darinya, tergeletak di bawah bantal atau di nakas yang paling dekat dengannya. Anya mencoba mengabaikan firasat buruk itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa Rian memang sangat sibuk, bahwa kesuksesan memang menuntut pengorbanan yang besar. Ia mencoba memahami, mencoba bersabar. Setiap kali Rian pulang, Anya akan menyambutnya dengan senyum hangat, meskipun jam sudah menunjukkan angka 2 dini hari. Ia akan menyiapkan makan malam kesukaan suaminya, meskipun ia tahu Rian mungkin sudah makan di luar. Ia mencoba menciptakan suasana yang nyaman, memijat bahu Rian yang tegang, atau sekadar menemaninya menonton televisi hingga larut malam. Namun, tatapan mata Rian seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh, bukan pada Anya atau rumah mereka. Sentuhannya pun terasa hambar, tak lagi sehangat dulu, lebih mirip sentuhan kewajiban daripada cinta. Suatu malam, saat Rian tertidur pulas di sampingnya, Anya merasakan gelombang kecemasan yang tak tertahankan. Ia melihat ponsel Rian tergeletak di nakas, layarnya sesekali menyala karena notifikasi. Dorongan yang kuat, seperti bisikan iblis, menyuruhnya untuk memeriksa. Ia tahu ini salah, ia mencintai Rian, ia percaya pada suaminya. Kecurigaan ini adalah racun yang bisa menghancurkan segalanya. Ia memejamkan mata, berharap kegelisahan ini hanyalah ilusi semata, mimpi buruk yang akan segera berlalu. Namun, bisikan itu tak kunjung hilang, justru semakin kuat, mendesak. Beberapa hari kemudian, kecurigaan itu semakin menguat, tak bisa lagi diabaikan. Anya menemukan sehelai rambut panjang berwarna keemasan di kerah kemeja Rian yang baru saja dilepas, tergeletak di keranjang cucian kotor. Rambut Anya sendiri hitam legam, pekat seperti malam tanpa bintang. Jantungnya berdebar kencang, memompa darah dengan kecepatan gila. Ia mencoba menepisnya, mungkin itu rambut rekan kerja Rian,
atau mungkin ia salah lihat, atau mungkin itu hanya benang emas yang tersangkut. Tapi aroma parfum asing, yang manis dan mencolok, sering tercium dari pakaian Ryan, bukan parfum maskulin yang biasa ia pakai. Aroma itu terlalu feminin, terlalu menggoda, terlalu asing. Anya tidak bisa menahan diri lagi. Ia merasa harus berbicara dengan seseorang. Ia butuh nasihat, ia butuh dukungan. Dan siapa lagi yang lebih baik selain mertuanya? Pak Budi dan Ibu Lilis adalah orang tua yang bijaksana, yang selalu memberikan nasihat terbaik, yang selalu menyayanginya. Mereka pasti akan membantunya memahami apa yang terjadi pada Ryan, atau setidaknya, membantunya mengatasi kegelisahan ini. Pada hari Minggu, Anya memutuskan untuk mengunjungi rumah mertuanya di kawasan Menteng. Rumah megah bergaya kolonial itu selalu terasa hangat dan penuh kasih sayang, dipenuhi tawa dan aroma masakan Ibu Lilis. Ibu Lilis menyambutnya di pintu dengan pelukan erat, senyum ramah terukir di wajahnya. Pak Budi tersenyum hangat dari balik koran paginya di teras belakang. "Ada apa, Nak? Wajahmu terlihat murung," tanya Ibu Lilis, mengelus pipi Anya dengan lembut. "Apa Ryan membuatmu kesal lagi?" Anya menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. "Bu, Pak," Anya ingin bicara serius. Mereka duduk di ruang keluarga yang nyaman, di sofa beludru yang empuk. Anya mencoba merangkai kata, memilih setiap kalimat dengan hati-hati agar tidak terdengar menuduh, agar tidak terdengar seperti istri pencemburu yang paranoid. Ia menceritakan perubahan perilaku Ryan, ponsel yang selalu terkunci, pulang larut malam, aroma parfum asing yang menusuk, dan bahkan memberanikan diri menyebutkan sehelai rambut pirang yang ia temukan. "Anya khawatir, Bu, Pak. Anya takut Ryan. Anya takut Ryan punya wanita lain," ucap Anya, suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, mengaburkan pandangannya. Namun, reaksi mertuanya jauh dari yang Anya harapkan. Pak Budi melipat korannya, tatapannya berubah dingin, seolah Anya baru saja mengucapkan sesuatu yang sangat tabu. Ibu Lilis menarik tangannya dari genggaman Anya, wajahnya menunjukkan ketidaksenangan yang jelas. "Anya, apa yang kamu bicarakan ini?" kata Ibu Lilis, nada suaranya terdengar tidak suka, bahkan sedikit membentak. "Ryan itu anak kami tahu betul bagaimana dia. Dia tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Dia tidak akan pernah mengkhianati pernikahan kalian." "Benar, Nak," timpal Pak Budi, suaranya tegas, penuh otoritas yang tak terbantahkan. "Ryan itu pekerja keras. Dia sedang membangun bisnis keluarga. Dia sedang berjuang untuk masa depan kalian. Wajar jika dia sibuk, wajar jika dia lelah." Villa mewah di Sentul yang semalam terasa dingin dan kosong, kini terasa menyesakan bagi Anya. Setiap sudutnya, setiap perabot mahal, seolah mengejek kepercayaannya yang hancur. Kata-kata mertuanya, "Kamu terlalu cemburu, Anya, kurang perhatian," dan "Ryan itu anak baik," terus bergema di benaknya, menusuk seperti jarum es. Ia merasa terhina, bukan hanya oleh dugaan perselingkuhan Ryan, tetapi juga oleh butanya mertuanya terhadap kebenaran, atau lebih parah lagi, penolakan mereka untuk melihatnya. Malam itu, Anya tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Ryan yang pulas, menatap langit-langit dengan mata sembab. Firasat buruk yang dulu hanya bisikan, kini menjadi raungan yang tak bisa diabaikan. Ia tahu, jauh di lubuk hatinya, bahwa Ryan memang berubah. Dan perubahan itu, ia yakin, bukan karena pekerjaan. Tekad untuk mencari tahu kebenaran, untuk mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, kini membara dalam dirinya. Ia tidak akan lagi menjadi Anya yang pasif, yang hanya bisa menangis dan meratap. Ia akan bertindak. Keesokan harinya, Anya memulai penyelidikannya secara diam-diam. Ia memulainya dari hal-hal kecil. Setiap kali Ryan mandi, ia akan memeriksa ponselnya yang tergeletak di meja samping tempat tidur. Namun, ponsel itu selalu terkunci. Ryan memang sangat hati-hati. Anya mencoba berbagai kombinasi tanggal lahir Ryan, tanggal pernikahan mereka, bahkan tanggal lahirnya sendiri, tetapi tidak ada yang berhasil. Ryan memang pintar menyembunyikan jejak. Anya tidak menyerah. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Ryan. Setiap pagi, Ryan selalu meletakkan dompetnya di meja makan sebelum berangkat kerja. Anya tahu Ryan selalu menyimpan beberapa struk belanja di sana. Dengan jantung berdebar, ia diam-diam memeriksa dompet Ryan saat suaminya sedang sarapan. Di antara tumpukan kartu kredit dan uang tunai, ia menemukan beberapa struk dari toko perhiasan mewah, butik pakaian wanita, dan restoran romantis yang belum pernah mereka kunjungi bersama.
Tanggal pada struk-struk itu bertepatan dengan malam-malam di mana Rian pulang larut dengan alasan rapat mendadak. Rasa mual menyeruak di perut Anya. Ini bukan bukti langsung, tapi ini adalah petunjuk kuat. Ia memotret semua struk itu dengan ponselnya, menyimpan sebagai amunisi. Penyelidikan Anya berlanjut. Ia mulai memeriksa riwayat perjalanan mobil Rian melalui aplikasi pelacak yang terpasang di mobil mewah mereka. Rian selalu mengatakan ia pergi ke kantor atau bertemu klien di pusat kota. Namun, Anya menemukan beberapa lokasi yang mencurigakan, termasuk sebuah apartemen di kawasan elit Jakarta Selatan yang sering dikunjungi Rian pada malam hari. Apartemen itu bukan milik klien manapun yang Anya kenal. Ia mencatat alamatnya. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Rian pulang lebih awal dari biasanya, sekitar pukul 9 malam. Ia terlihat lelah dan langsung menuju kamar mandi. Anya, yang sudah mempersiapkan diri, melihat kesempatan emas. Ponsel Rian tergeletak di sofa ruang tamu, dan kali ini, entah karena terburu-buru atau ceroboh, ponsel itu tidak terkunci. Jantung Anya berdegup kencang seperti genderang perang. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Ia membuka galeri foto. Di sana, ia menemukan puluhan foto Rian bersama seorang wanita berambut pirang panjang. Wanita itu bukan melati, seperti yang ia duga dari kerangka cerita sebelumnya, tetapi seorang wanita bernama Kirana, seperti yang ada di kerangka cerita yang baru Anda berikan. Kirana memiliki senyum yang genit dan tatapan mata yang menggoda. Dalam beberapa foto, mereka berdua terlihat sangat mesra, berpelukan erat, bahkan berciuman di berbagai tempat. Di restoran, di pantai, dan yang paling menyakitkan, di sebuah kamar hotel yang sangat Anya kenali. Itu adalah hotel langganan keluarga Wijaya, tempat mereka sering menginap untuk acara keluarga. Anya merasakan darahnya mendidih. Tenggorokannya tercekat. Ia membuka aplikasi pesan instan. Ada sebuah obrolan dengan nama kontak, Kirana sayangku. Pesan-pesan itu begitu vulgar, begitu penuh cinta, begitu menjijikan. Sayang, aku sudah di Villa Puncak. Kamu kapan nyusul? Aku kangen pelukanmu, Rian. Cepatlah datang. Kita akan bersenang-senang di sana, berdua saja. Aku sudah siapkan kejutan untukmu di kamar. Anya tidak bisa menahan tangisnya. Ia memotret semua foto dan pesan singkat itu, memastikan setiap detail terekam jelas di ponselnya. Tangannya gemetar hebat, air matanya membasahi layar ponsel Rian. Ia tidak peduli jika Rian mengetahuinya. Rasa sakit dan kemarahan telah mencapai puncaknya. Ketika Rian keluar dari kamar mandi, ia melihat Anya duduk di sofa, ponselnya di tangan, dengan wajah basah oleh air mata. Rian terkejut, matanya membelalak saat melihat ponselnya sendiri di tangan Anya. Anya, apa yang kamu lakukan? Rian membentak, berusaha merebut ponselnya. Anya mengangkat ponsel Rian tinggi-tinggi, tatapannya penuh amarah. Ini yang aku lakukan, Rian. Ini yang kamu sembunyikan dariku. Rian menjadi pucat pasi. Ia mencoba menyangkal, ini hanya salah paham. Anya, dia klienku. Foto-foto itu editan. Editan? Anya tertawa hambar, air mata masih mengalir. Apa ini juga editan, Rian? Pesan-pesan kotor ini? Kamu pikir aku bodoh? Rian terdiam, tidak bisa lagi membantah. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah bercampur panik. Keesokan harinya, dengan hati yang masih hancur namun penuh tekad, Anya kembali mendatangi rumah mertuanya di Menteng. Kali ini, ia membawa ponselnya sendiri, yang berisi semua bukti pengkhianatan Rian. Ia tidak akan membiarkan mereka menyalahkannya lagi. Bu, Pak, Anya datang lagi, kata Anya, suaranya lebih tegas dari sebelumnya. Kali ini, Anya punya bukti yang tidak bisa dibantah. Ia menunjukkan foto-foto Rian dan Kirana yang bermesraan, pesan-pesan mesra mereka, dan bahkan struk-struk belanja yang mencurigakan. Ia menjelaskan alamat apartemen yang sering Rian kunjungi. Pak Budi dan Ibu Lilis melihat bukti-bukti itu dengan wajah datar. Tidak ada ekspresi terkejut, tidak ada kemarahan. Hanya tatapan yang sama, tatapan skeptis yang meremehkan. Anya, nak, ini pasti ada kesalahpahaman, kata Ibu Lilis, mencoba mengelus tangan Anya. Anya menarik tangannya. Salah paham bagaimana, Bu? Ini foto Rian mencium wanita lain. Ini pesan-pesan dia ingin bersenang-senang di villa keluarga kita. Anya menunjuk layar ponselnya dengan jari gemetar. Foto bisa diedit. Anya. Pesan bisa saja ulah iseng rekan kerja Rian yang jahil. Sahut Pak Budi dengan tenang, terlalu tenang. Rian itu anak kami. Dia tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Mungkin wanita itu yang mengejar-ngejar Rian.
Kamu tahu kan, Rian itu tampan dan sukses. Banyak wanita yang ingin mendekatinya. Anya tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Mertuanya, orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru membela kebohongan Rian dengan segala cara. Mereka tidak hanya mengabaikan tuduhannya, tetapi juga memutarbalikkan fakta, seolah Anya adalah pihak yang bersalah karena terlalu mencurigai. Jadi, Bu, Pak, kalian tidak percaya padaku? Tanya Anya, suaranya nyaris berbisik, penuh keputusasaan. Kami percaya pada Rian. Nak, jawab Ibu Lilis, tatapannya dingin. Kamu harusnya lebih dewasa. Jangan mudah percaya pada hal-hal seperti ini. Fokus saja pada rumah tanggamu, layani Rian dengan baik, maka dia tidak akan mencari yang lain. Pernyataan itu adalah pukulan telak terakhir bagi Anya. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari mertuanya. Mereka terlalu buta oleh cinta dan kebanggaan pada putra mereka, atau mungkin mereka memang tidak peduli dengan perasaannya. Malam itu, setelah konfrontasi yang memilukan dengan mertuanya, Anya kembali ke villa mewah di Sentul dengan hati yang remuk redam. Villa yang seharusnya menjadi tempat kebahagiaan dan ketenangan, kini terasa seperti sangkar emas yang menyesakan. Setiap sudutnya, setiap perabot mahal, setiap bayangan yang menari di dinding, seolah mengejek kepercayaannya yang hancur. Kata-kata mertuanya, kamu terlalu cemburu, Anya, kurang perhatian, dan Rian itu anak baik, terus bergema di benaknya, menusuk seperti jarum es. Ia merasa terhina, bukan hanya oleh dugaan perselingkuhan Rian, tetapi juga oleh butanya mertuanya terhadap kebenaran, atau lebih parah lagi, penolakan mereka untuk melihatnya. Anya duduk di tepi kolam renang yang airnya memantulkan cahaya bulan, dingin dan sunyi. Ia membiarkan air matanya mengalir deras, membasahi pipinya yang pucat. Ia menangis bukan lagi karena kesedihan semata, melainkan karena kemarahan yang membara. Kemarahan pada Rian yang telah mengkhianatinya, dan kemarahan pada Pak Budi dan Ibu Lilis yang dengan teguh membela putra mereka, bahkan setelah ia menunjukkan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Mereka telah meremehkan perasaannya, menganggapnya sebagai istri yang paranoid dan pencemburu. Aku tidak gila, bisik Anya pada pantulan dirinya di permukaan air. Aku tidak salah. Mereka yang buta. Di tengah badai emosi yang berkecamuk di hatinya, sebuah tekad baru mulai terbentuk. Tekad yang dingin, tajam, dan penuh perhitungan. Ia tidak akan lagi menjadi Anya yang pasif, yang hanya bisa menangis dan meratap. Ia tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan sendirian. Jika mertuanya tidak mau percaya pada kata-katanya, maka ia akan memaksa mereka untuk melihat kebenaran dengan mata kepala mereka sendiri. Ia akan membuat mereka menyesal telah meremehkannya. Pikiran Anya berputar cepat, mencari cara paling efektif untuk membalas. Ia ingin Rian merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Ia ingin mertuanya merasakan malu yang tak terhingga, karena telah membela kebohongan putra mereka. Ia ingin kebenaran terungkap di depan mata mereka, tanpa ada celah untuk penyangkalan. Tiba-tiba, sebuah kilasan informasi melintas di benaknya. Beberapa hari yang lalu, ia sempat mendengar Rian berbicara di telepon dengan nada bersemangat, menyebutkan Villa Puncak dan liburan singkat dengan Kirana. Villa Puncak. Villa itu adalah milik keluarga Wijaya, tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Sebuah ide gila, namun brilian, mulai terbentuk di benak Anya. Ia bangkit dari tepi kolam, melangkah masuk ke dalam villa yang gelap. Matanya menatap tajam ke arah ponselnya. Ia harus mendapatkan informasi lebih lanjut. Dengan tangan gemetar, ia membuka kembali ponsel Rian yang sempat ia periksa semalam. Kali ini, ia lebih tenang, lebih fokus. Ia mencari-cari percakapan Rian dengan Kirana, mencari detail tentang rencana mereka di puncak. Ditemukannya sebuah pesan yang mengkonfirmasi dugaannya. Kirana, sayang, aku sudah di Villa Puncak. Kamu kapan nyusul? Aku sudah siapkan kejutan untuk kita berdua di kamar utama. Rian, tunggu aku, sayang. Aku akan segera ke sana. Aku sudah tidak sabar untuk menghabiskan akhir pekan ini bersamamu, jauh dari semua masalah. Jantung Anya berdegup kencang, namun bukan lagi karena rasa sakit, melainkan karena adrenalin. Mereka akan menginap di villa keluarga Wijaya. Villa yang sama, tempat ia dan Rian sering menghabiskan waktu bersama. Villa yang sama, yang menjadi saksi bisu kebahagiaan semu mereka. Dan sekarang, villa itu akan menjadi saksi bisu kehancuran Rian. Sebuah senyum tipis, dingin, dan penuh tekad terukir di bibir Anya. Ini adalah kesempatan emas. Ia tidak hanya akan membuktikan perselingkuhan Rian, tetapi ia akan melakukannya di tempat yang paling tidak terduga, di depan orang-orang yang paling tidak ingin melihatnya, kedua mertuanya. Rencana itu mulai terbentuk dengan jelas di benaknya.
Ia akan membawa Pak Budi dan Ibu Lilis ke villa itu. Ia akan memaksa mereka untuk menyaksikan sendiri pengkhianatan putra kesayangan mereka. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi alasan. Mereka akan melihat dengan mata kepala sendiri betapa butanya mereka selama ini. Namun, bagaimana caranya membawa mereka ke sana? Mertuanya pasti akan curiga jika ia tiba-tiba mengajak mereka ke puncak tanpa alasan yang kuat. Anya harus menyusun strategi yang matang, sebuah skenario yang meyakinkan, yang tidak akan menimbulkan kecurigaan sedikitpun. Ia mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Mungkin ia bisa berpura-pura ingin mengadakan acara keluarga kecil di villa, atau mungkin ia bisa mengatakan ada masalah dengan properti di puncak yang membutuhkan kehadiran mereka. Tidak, itu terlalu berisiko. Mereka mungkin akan menyuruh Rian yang mengurusnya. Anya berjalan mondar-mandir di ruang tamu villa, pikirannya bekerja keras. Ia harus menemukan alasan yang personal, yang membuat mertuanya merasa perlu untuk ikut dengannya, bukan hanya menyuruh orang lain. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sebuah bingkai foto di meja samping. Foto pernikahannya dengan Rian, dengan Pak Budi dan Ibu Lilis berdiri di samping mereka, tersenyum bahagia. Sebuah ide muncul. Ia akan menggunakan alasan emosional. Ia akan berpura-pura merasa sangat sedih dan tertekan karena kecurigaan yang ia rasakan terhadap Rian. Ia akan mengatakan bahwa ia membutuhkan dukungan dan hiburan dari mertuanya, bahwa ia ingin menghabiskan waktu bersama mereka di villa untuk menenangkan diri dan mempererat hubungan keluarga. Siapa yang bisa menolak permintaan menantu yang sedang rapuh dan mencari kenyamanan dari orang tua yang ia sayangi? Anya mulai menyusun dialog dalam benaknya. Ia akan terdengar rapuh, namun tulus. Ia akan menunjukkan betapa ia membutuhkan mereka. Ia akan mengatakan betapa ia merindukan kebersamaan mereka di villa, tempat yang penuh kenangan indah. Bu, Pak, ia akan berkata dengan suara bergetar. Anya merasa sangat tidak enak badan belakangan ini. Pikiran Anya kacau. Anya merasa sangat kesepian di villa ini. Anya ingin sekali menghabiskan waktu bersama ibu dan bapak di villa puncak. Kita bisa bersantai, mengobrol, dan Anya bisa melupakan semua pikiran buruk ini. Anya butuh dukungan ibu dan bapak. Ya, itu sempurna. Mertuanya, yang selalu bangga dengan peran mereka sebagai orang tua yang suportif, pasti akan luluh. Mereka akan melihatnya sebagai menantu yang lemah dan membutuhkan bimbingan, bukan sebagai wanita yang sedang merencanakan balas dendam. Mereka tidak akan pernah menduga motif sebenarnya di balik ajakan itu. Anya tersenyum tipis. Rencana ini akan berhasil. Ia akan memastikan Rian dan Kirana berada di villa pada waktu yang tepat. Ia akan mengamati jadwal Rian dengan lebih cermat, memastikan tidak ada celah. Ia akan menjadi dalang di balik drama ini, dan mereka semua akan menjadi aktornya, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diatur olehnya. Keesokan paginya, Anya menelepon Ibu Lilis. Suaranya dibuat sedikit serak, seolah ia baru saja menangis semalaman. "Halo, Bu," sapa Anya, berusaha terdengar lemah. "Anya, Nak, ada apa? Suaramu kenapa?" tanya Ibu Lilis, terdengar khawatir. Anya merasa tidak enak badan, Bu. Pikiran Anya kacau sekali. Anya tidak bisa tidur semalaman. Jawab Anya, sedikit risak. Anya merasa sangat kesepian di villa ini, Bu. Anya butuh ibu dan bapak. Ya ampun, Nak, ada apa? Rian kemana? Tanya Ibu Lilis, nada suaranya berubah lembut, penuh kepedulian. Rian sedang sibuk, Bu. Anya tidak mau mengganggunya, Anya sengaja mengambangkan jawabannya. Anya ingin sekali menghabiskan waktu bersama ibu dan bapak. Mungkin kita bisa ke villa puncak? Anya rindu suasana di sana. Setelah panggilan telepon dengan Ibu Lilis yang berhasil meyakinkan mertuanya untuk pergi ke villa puncak, Anya merasakan gelombang kepuasan yang dingin. Senyum tipis terukir di bibirnya. Langkah pertama telah berhasil dieksekusi dengan sempurna. Mertuanya, yang selama ini begitu buta dan membela Rian, kini akan berjalan langsung ke dalam perangkap yang ia siapkan. Tidak ada lagi penyangkalan, tidak ada lagi tuduhan bahwa ia terlalu cemburu. Hanya akan ada kebenaran yang pahit, terungkap di depan mata mereka sendiri. Namun, kepuasan itu hanya sesaat. Anya tahu, ini baru permulaan. Rencana balas dendamnya harus disusun dengan sangat matang, tanpa celah sedikitpun. Ia tidak boleh gegabah. Setiap detail harus diperhitungkan. Ia harus memastikan Rian dan Kirana benar-benar berada di villa pada saat yang bersamaan dengan kedatangan mertuanya. Ini adalah kunci keberhasilan rencananya. Anya kembali ke kamar tidur utama, tempat Rian masih tertidur pulas. Ia menatap wajah suaminya yang terlihat damai, seolah tidak ada beban pengkhianatan yang ia pikul.
Rasa jijik dan kemarahan kembali menyelimuti hatinya. Ia meraih ponsel Rian yang tergeletak di nakas, kali ini dengan tangan yang lebih mantap. Ia tahu Rian ceroboh saat pulang dalam keadaan lelah. Ia membuka aplikasi pesan instan, mencari percakapan Rian dengan Kirana. Ia harus menemukan tanggal pasti kapan mereka berencana pergi ke Villa Puncak. Setelah beberapa saat mencari, matanya menangkap sebuah pesan. Kirana, sayang, aku sudah booking jadwal spa di villa untuk hari Jumat sore. Jadi kamu bisa datang langsung setelah meeting pentingmu itu. Jangan sampai telat ya, aku sudah tidak sabar. Rian, tentu, sayang. Jumat sore aku langsung meluncur ke sana. Kita akan punya waktu berdua sampai Minggu pagi. Pastikan tidak ada gangguan. Jumat sore. Anya mencatat tanggal itu dalam benaknya. Hari ini adalah hari Selasa. Artinya, ia punya waktu 2 hari untuk memastikan segalanya berjalan sesuai rencana. Ia harus memastikan mertuanya tiba di villa pada hari Jumat, tepat saat Rian dan Kirana sedang bersenang-senang. Langkah selanjutnya adalah memanipulasi situasi agar mertuanya mau menginap di villa yang sama. Anya tahu, Villa Puncak milik keluarga Wijaya memiliki beberapa kamar tamu. Ia harus memastikan Pak Budi dan Ibu Lilis menginap di kamar yang strategis, yang memungkinkan mereka untuk melihat atau mendengar apa yang terjadi di kamar utama, tempat Rian dan Kirana akan berada. Pagi itu, Anya mulai berakting. Ia sengaja tampil lesu, dengan kantung mata yang menghitam, seolah ia benar-benar tidak tidur semalaman. Ia makan sarapan dengan porsi sedikit, sesekali menghela napas panjang. Rian, yang sibuk dengan ponselnya, tidak terlalu memperhatikan. "Kamu kenapa, Anya?" tanya Rian, tanpa mengangkat pandangannya dari layar. "Tidak apa-apa, Rian. Hanya sedikit pusing," jawab Anya, suaranya dibuat lemah. "Mungkin karena kurang istirahat." Rian hanya mengangguk singkat, kembali fokus pada ponselnya. Anya tersenyum sinis dalam hati. Rian terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, hingga tidak menyadari drama yang akan segera ia hadapi. Setelah Rian berangkat kerja, Anya mulai menyusun strategi lebih lanjut. Ia menelepon Ibu Lilis kembali, kali ini dengan nada yang lebih bersemangat, seolah ia sudah merasa sedikit lebih baik. "Bu, Anya senang sekali Ibu dan Bapak mau menemani Anya ke puncak," kata Anya. Anya sudah tidak sabar. "Iya, Nak, Bapakmu juga sudah setuju. Kapan kita berangkat?" tanya Ibu Lilis. "Bagaimana kalau hari Jumat sore, Bu? Anya sudah pesan mobil untuk kita. Kita bisa berangkat setelah makan siang, jadi sampai sana tidak terlalu sore," Anya mengusulkan, memastikan waktu kedatangan mereka bertepatan dengan Rian. "Jumat sore? Oh, bagus itu. Rian juga bilang dia ada meeting di luar kota sampai Jumat sore. Jadi kita bisa bersantai di villa tanpa gangguan," kata Ibu Lilis, tanpa menyadari ironi dalam ucapannya. Anya hampir saja tertawa. Rian memang akan, tanpa gangguan, dari dirinya, tapi tidak dari orang tuanya. "Betul sekali, Bu. Anya juga ingin kita bisa menikmati villa itu sepenuhnya," Anya melanjutkan. "Oh ya, Bu, Anya sudah siapkan kamar untuk Ibu dan Bapak. Anya pilihkan kamar yang paling nyaman, dekat dengan kamar utama, jadi kalau ada apa-apa, Ibu dan Bapak bisa langsung ke kamar Anya. Ini adalah bagian penting dari rencananya. Kamar yang dekat dengan kamar utama akan menjadi tempat strategis bagi mertuanya." "Wah, kamu ini perhatian sekali, Nak," puji Ibu Lilis. "Baiklah, Ibu percaya padamu. Nanti Ibu dan Bapak akan siap-siap." Setelah menutup telepon, Anya menghela napas lega. 1 langkah lagi berhasil. Selama 2 hari berikutnya, Anya berakting dengan sangat meyakinkan. Ia sesekali menunjukkan wajah murung, sesekali tersenyum tipis, menciptakan kesan bahwa ia sedang berjuang melawan kegelisahan batinnya. Ia bahkan sengaja meninggalkan ponselnya di tempat-tempat yang mudah dijangkau Rian, dengan harapan Rian akan melihat pesan-pesan yang ia kirimkan kepada Ibu Lilis tentang liburan menenangkan mereka. Namun, Rian terlalu sibuk dengan ponselnya sendiri, atau terlalu acuh tak acuh, untuk memperhatikan. Anya juga memastikan untuk memblokir nomor Kirana di ponsel Rian, agar Rian tidak bisa berkomunikasi dengannya saat ia berada di villa bersama mertuanya. Ia tidak ingin ada peringatan dini yang bisa merusak rencananya. Ia juga menghapus riwayat panggilan Rian ke Kirana, meninggalkan jejak yang bersih. Pada hari Jumat pagi, Anya bangun lebih awal. Ia memeriksa kembali semua persiapan. Ia sudah menyiapkan tas kecil berisi beberapa pakaian dan perlengkapan pribadi. Ia juga menyiapkan beberapa makanan ringan dan minuman untuk perjalanan. Semua harus terlihat seperti liburan keluarga yang normal. Rian, yang akan berangkat lebih dulu ke puncak, tampak bersemangat.
Aku duluan ya, sayang. Ada klien penting yang harus kutemui di sana, katanya sambil mencium kening Anya. Anya membalas ciumannya dengan senyum dingin. Hati-hati di jalan, Rian. Semoga meetingnya lancar. Setelah Rian pergi, Anya segera menghubungi sopir pribadi keluarga. Pak, tolong jemput Pak Budi dan Ibu Lilis di rumah mereka jam 1 siang. Kita akan langsung ke Villa Puncak. Baik, Bu Anya, jawab sopir itu. Anya menghabiskan sisa waktu paginya dengan memeriksa ulang semua detail di ponsel Rian. Ia memastikan tidak ada pesan atau panggilan mencurigakan yang bisa merusak rencananya. Ia juga memastikan untuk menghapus semua jejak aktivitasnya di ponsel Rian. Pukul 1 siang, sopir tiba di rumah mertuanya. Pak Budi dan Ibu Lilis sudah menunggu. Tampak bersemangat untuk liburan singkat yang menenangkan ini. Mereka membawa tas-tas kecil, siap untuk bersantai. Anya, Nak, kamu terlihat lebih segar sekarang, kata Ibu Lilis, memeluk Anya. Pasti karena mau liburan ya? Anya tersenyum manis. Iya, Bu. Anya senang sekali bisa pergi bersama ibu dan bapak. Mereka masuk ke dalam mobil mewah. Perjalanan menuju puncak dimulai. Anya duduk di kursi belakang, di antara mertuanya. Ia sesekali tersenyum, sesekali mengobrol ringan, menjaga citra menantu yang rapuh namun bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Di dalam hati, ia merasakan campuran antara ketegangan dan antisipasi. Detik-detik menuju kebenaran semakin dekat. Pak Budi dan Ibu Lilis tampak menikmati perjalanan. Mereka mengagumi pemandangan di sepanjang jalan, sesekali bercerita tentang kenangan lama mereka di puncak. Anya mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali dengan komentar yang sesuai. Ia harus menjaga penyamarannya dengan sempurna. Pagi Jumat tiba, membawa serta langit biru cerah dan udara yang terasa lebih ringan, seolah alam pun berkonspirasi untuk menyamarkan badai yang akan segera datang. Anya bangun lebih awal, hatinya berdebar kencang antara kegugupan dan antisipasi yang membara. Hari ini adalah hari haji, hari di mana semua kebohongan akan terbongkar, hari di mana kebenaran akan menghantam wajah mereka yang selama ini buta. Ia mengenakan gaun midi berwarna krem yang sederhana namun elegan, rambut hitamnya dibiarkan tergerai, dan riasan tipis menyamarkan kantung mata yang samar. Ia harus terlihat tenang, rapuh, dan membutuhkan. Persis seperti peran yang ia mainkan di depan mertuanya. Di balik penampilan itu, otaknya bekerja cepat, mengulang kembali setiap detail rencana yang telah ia susun dengan cermat. Pukul 1 siang, mobil mewah hitam legam yang biasa menjemput Rian kini sudah terparkir rapi di depan rumah megah Pak Budi dan Ibu Lilis di Menteng. Anya sudah tiba lebih dulu, menyambut mertuanya dengan senyum yang dipaksakan. Anya, Nak, kamu terlihat lebih segar sekarang, seru Ibu Lilis, memeluk Anya erat. Aroma parfum mahalnya menyeruak. Pasti karena mau liburan ya? Ibu sudah tidak sabar. Pak Budi, dengan kemeja polo bermerek dan topi golf, mengangguk setuju. Benar sekali, Nak. Bapak juga butuh istirahat dari hiruk-pikuk kota. Ide yang bagus sekali ini. Anya tersenyum manis, mengangguk. Iya, Bu, Pak. Anya senang sekali bisa pergi bersama ibu dan bapak. Anya benar-benar butuh suasana baru. Mereka masuk ke dalam mobil. Anya sengaja memilih duduk di kursi belakang, di antara mertuanya, untuk menjaga interaksi dan memastikan ia bisa mengamati reaksi mereka. Sopir pribadi, Pak Slamet, dengan sigap menjalankan mobil menuju jalan tol Jagorawi, membelah padatnya lalu lintas Jakarta. Perjalanan menuju puncak dimulai. Di dalam mobil yang berpendingin udara, suasana terasa nyaman dan tenang. Pak Budi dan Ibu Lilis tampak menikmati perjalanan. Mereka mengagumi pemandangan di sepanjang jalan, sesekali bercerita tentang kenangan lama mereka di puncak, tentang bagaimana villa itu dibangun, dan tentang masa kecil Rian yang penuh kenakalan. Dulu Rian kecil suka sekali berenang di kolam villa. Anya, kenang Ibu Lilis, matanya menerawang. Dia itu anak yang aktif sekali. Selalu membuat kami bangga. Anya mendengarkan dengan sabar, sesekali menimpali dengan komentar yang sesuai, menjaga citra menantu yang rapuh namun bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Oh ya, Bu, pasti lucu sekali ya, Rian kecil. Tentu saja. Dia itu kebanggaan kami, timpal Pak Budi, tersenyum lebar. Anak yang sempurna. Selalu berprestasi, selalu membanggakan orang tua. Setiap kata pujian tentang Rian terasa seperti pisau yang menusuk hati Anya. Sempurna? Membanggakan? Mereka tidak tahu betapa busuknya putra kesayangan mereka itu. Rasa jijik dan kemarahan kembali menyelimuti dirinya, namun ia berhasil menyembunyikannya di balik senyum tipis. Ia harus menjaga penyamarannya dengan sempurna. Saat mobil mulai menanjak,
Memasuki kawasan puncak yang udaranya sejuk, ketegangan dalam diri Anya semakin meningkat. Jantungnya berdegup kencang, memompa adrenalin ke seluruh tubuhnya. Ia melirik jam tangan mewahnya. Pukul 3 sore. Rian dan Kirana seharusnya sudah tiba di villa. Anya, kamu kenapa? Wajahmu sedikit pucat, tanya Ibu Lilis, menyentuh lengan Anya. Anya tersentak. Oh, tidak apa-apa, Bu. Mungkin Anya sedikit mabuk perjalanan. Udara puncak kan dingin. Ia tersenyum meyakinkan. Makanya, kamu harus sering-sering liburan. Nak, jangan terlalu stres memikirkan Rian. Dia itu sudah besar, bisa mengurus dirinya sendiri. Nasihat Ibu Lilis, tanpa menyadari betapa ironisnya nasihat itu. Anya hanya mengangguk, pura-pura setuju. Ia menatap keluar jendela, pemandangan hijau yang melintas cepat di matanya. Ia mencoba menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam. Sebentar lagi semua akan terungkap. Pak Budi dan Ibu Lilis terus mengobrol riang, membicarakan rencana mereka di villa. Ibu Lilis ingin berendam air hangat, Pak Budi ingin bermain golf di lapangan terdekat. Mereka begitu polos, begitu tidak menyadari apa yang menanti mereka di ujung perjalanan ini. Oh ya, Anya, kamu sudah siapkan kamar untuk kami? Tanya Ibu Lilis. Kamar yang mana ya? Ibu ingin yang pemandangannya bagus. Sudah, Bu. Anya pilihkan kamar yang paling nyaman, dekat dengan kamar utama, jawab Anya, nadanya santai, namun ada makna tersembunyi di balik kata-katanya. Jadi kalau ada apa-apa, Ibu dan Bapak bisa langsung ke kamar Anya. Wah, kamu ini perhatian sekali, Nak, puji Ibu Lilis, tersenyum lebar. Baiklah, Ibu percaya padamu. Pokoknya, Ibu dan Bapak serahkan semuanya padamu. Anya merasakan lonjakan kepuasan yang dingin. Mereka telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkapnya. Kamar yang dekat dengan kamar utama akan menjadi tempat strategis bagi mereka untuk menyaksikan drama yang akan segera terjadi. Mobil berbelok tajam, melewati jalanan berliku yang dikelilingi pepohonan rindang. Anya melihat gerbang besar yang familiar, dengan ukiran logo keluarga Wijaya di atasnya. Jantungnya berdegup semakin kencang, seperti genderang perang yang ditabuh. Ini dia. Ini adalah tempat di mana segalanya akan terungkap. Wah, sudah lama kita tidak kesini ya, Nak, kata Ibu Lilis, matanya berbinar. Pasti Rian juga senang kalau tahu kita di sini. Anya hanya tersenyum tipis. Pasti, Bu. Mobil memasuki halaman villa yang luas. Anya melihat mobil sport mewah Rian terparkir di garasi, tepat di samping mobil keluarga. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Rian sudah tiba. Dan Kirana pasti bersamanya. Panggung telah siap. Para aktor sudah berada di posisi mereka. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk tirai dibuka. Anya merasakan adrenalin mengalir deras di nadinya. Rencananya, yang telah ia susun dengan begitu hati-hati, akan segera terwujud. Pak Slamet mematikan mesin mobil. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara kicauan burung dan semilir angin. Anya menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri. Ayo, Bu, Pak, kita sudah sampai. Kata Anya, suaranya terdengar normal meskipun hatinya bergemuruh. Mereka keluar dari mobil. Udara puncak yang sejuk langsung menyambut mereka. Pak Budi dan Ibu Lilis tampak senang, menghirup udara segar dan memandang sekeliling villa yang megah. Villa ini memang yang terbaik, ya, Pak, kata Ibu Lilis pada suaminya. Nyaman sekali. Tentu saja, Bu. Ini aset kebanggaan kita, jawab Pak Budi bangga. Anya memimpin jalan menuju pintu masuk utama villa. Ia tahu persis tata letak villa ini. Ia tahu di mana kamar utama berada, dan di mana kamar tamu yang ia pilihkan untuk mertuanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perhitungan. Saat mereka memasuki lobi villa yang luas, Anya sengaja melambatkan langkah, mengamati sekeliling. Ia melihat beberapa sepatu wanita yang bukan miliknya tergeletak di dekat pintu kamar utama. Sebuah senyum sinis mengembang di bibirnya. Kirana sudah ada di sana. Ayo, Bu, Pak. Kita langsung ke kamar saja ya, biar bisa istirahat. Ajak Anya, suaranya lembut. Anya sudah siapkan semuanya. Mereka berjalan menyusuri koridor yang dihiasi lukisan-lukisan mahal. Anya memimpin mereka menuju kamar tamu yang ia maksud. Kamar itu memang terletak tepat di sebelah kamar utama, hanya dipisahkan oleh sebuah dinding tipis. Ini kamar ibu dan bapak, kata Anya, membuka pintu kamar tamu. Pemandangannya langsung ke taman belakang. Bu, pasti nyaman. Ibu Lilis masuk dan melihat sekeliling. Wah, bagus sekali, Nak. Kamu memang tahu selera ibu.
Kalau kamar Anya di sini, Bu, kata Anya, menunjuk ke arah kamar utama. Mobil mewah hitam itu melaju perlahan, membelah gerbang besar yang menjulang tinggi, dengan ukiran logo keluarga Wijaya yang megah terpampang jelas. Jantung Anya berdegup kencang, menabuh irama perang di dalam dadanya. Ini dia. Ini adalah tempat di mana segalanya akan terungkap. Villa mewah di Sentul, saksi bisu kebahagiaan semu Anya dan Rian, kini akan menjadi panggung utama drama yang akan mengguncang pondasi keluarga Wijaya. Pak Budi dan Ibu Lilis, yang duduk di samping Anya, tampak berbinar-binar. Mata mereka memancarkan kegembiraan polos, seolah mereka benar-benar sedang menikmati liburan yang menenangkan. Mereka mengagumi taman yang terawat sempurna, kolam renang yang airnya berkilauan, dan arsitektur villa yang megah. Wah, sudah lama kita tidak kesini ya, Nak, kata Ibu Lilis, suaranya penuh nostalgia. Rasanya seperti baru kemarin Rian kecil berlarian di halaman ini. Betul, Bu, timpal Pak Budi, mengangguk bangga. Villa ini memang yang terbaik. Nyaman sekali. Anya hanya tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan, menyembunyikan badai emosi yang berkecamuk di dalam dirinya. Ia melirik ke arah garasi. Mobil sport mewah Rian terparkir rapi di sana, memancarkan aura kemewahan yang sama dengan pemiliknya. Sebuah senyum dingin terukir di bibirnya. Rian sudah tiba. Dan Kirana, si wanita berambut pirang itu, pasti bersamanya. Panggung telah siap. Para aktor sudah berada di posisi mereka. Kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk tirai dibuka. Pak Slamet, sang sopir, mematikan mesin mobil di depan pintu utama villa. Keheningan sesaat menyelimuti mereka, hanya dipecahkan oleh suara kicauan burung tropis dan semilir angin pegunungan yang sejuk. Anya menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk babak selanjutnya. Ayo, Bu, Pak, kita sudah sampai, kata Anya, suaranya terdengar normal, meskipun hatinya bergemuruh. Ia membuka pintu mobil, melangkah keluar dengan anggun. Udara puncak yang sejuk langsung menyambut mereka, membawa aroma pinus dan tanah basah. Pak Budi dan Ibu Lilis tampak senang, menghirup udara segar dan memandang sekeliling villa yang megah. Mereka berdua berjalan di depan Anya, seolah tak sabar untuk segera menikmati fasilitas villa. Anya mengikuti di belakang mereka, matanya mengamati setiap detail. Ia melihat beberapa pasang sepatu wanita dengan hak tinggi yang bukan miliknya tergeletak begitu saja di dekat pintu masuk, tepat di ambang pintu kamar utama. Sebuah senyum sinis mengembang di bibirnya. Kirana sudah ada di sana. Mereka pasti sudah memulai liburan mereka. Ayo, Bu, Pak, kita langsung ke kamar saja ya, biar bisa istirahat, ajak Anya, suaranya lembut, penuh perhatian. Anya sudah siapkan semuanya. Mereka memasuki lobi villa yang luas, dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal yang berkilauan. Anya memimpin jalan, melangkah menyusuri koridor yang dihiasi lukisan-lukisan mahal dan patung-patung antik. Ia tahu persis tata letak villa ini. Ia tahu di mana kamar utama berada, dan di mana kamar tamu yang ia pilihkan untuk mertuanya. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perhitungan. Setiap gerakan adalah bagian dari skenario yang telah ia rancang. Ini kamar ibu dan bapak, kata Anya, berhenti di depan sebuah pintu kayu berukir, tepat di sebelah kamar utama. Ia membuka pintu itu, memperlihatkan sebuah kamar tidur mewah dengan ranjang king size, balkon pribadi yang menghadap taman belakang, dan kamar mandi marmer yang luas. Pemandangannya langsung ke taman belakang. Bu, pasti nyaman. Ibu Lilis masuk dan melihat sekeliling, matanya berbinar. Wah, bagus sekali, Nak. Kamu memang tahu selera ibu. Kamar ini indah sekali. Kalau kamar Anya di sini, Bu, kata Anya, menunjuk ke arah pintu kamar utama yang tertutup rapat, hanya beberapa langkah dari kamar mertuanya. Jadi kalau ibu dan bapak butuh apa-apa, tinggal panggil saja. Anya tidak jauh. Pak Budi dan Ibu Lilis mengangguk, tidak menyadari bahwa penempatan kamar ini adalah bagian dari skenario Anya. Mereka mulai meletakkan tas-tas mereka di sofa, tampak santai dan bahagia. Anya, kamu mau istirahat dulu? Tanya Ibu Lilis, sambil merapikan rambutnya di depan cermin. Anya mau ke dapur sebentar. Bu, mau siapkan teh hangat untuk kita semua. Jawab Anya, dengan senyum ramah. Ibu dan bapak santai saja ya. Nanti Anya panggil kalau sudah siap. Anya melangkah menuju dapur, namun bukan untuk membuat teh. Ia ingin memastikan bahwa mertuanya sudah benar-benar berada di kamar mereka, dan bahwa mereka akan bisa mendengar apa yang akan terjadi selanjutnya. Dapur villa itu terletak di ujung koridor, cukup jauh dari kamar utama, namun Anya tahu ada area servis kecil di dekat kamar utama yang bisa ia manfaatkan. Ia menuju area servis,
yang memiliki sebuah pintu kecil menuju koridor belakang, tepat di samping kamar utama. Dari sana, ia bisa mendengar suara-suara samar dari dalam kamar utama. Tawa genit seorang wanita, suara Rian yang sedang berbicara dengan nada manja, dan alunan musik jazz yang lembut. Jantung Anya berdegup kencang. Tirai akan segera dibuka. Pertunjukan akan segera dimulai. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat, momen yang paling sempurna, untuk memaksa kedua mertuanya menyaksikan kehancuran putra kesayangan mereka. Anya menyandarkan punggungnya ke dinding dingin, memejamkan mata sejenak. Ia bisa merasakan setiap denyut nadi di tubuhnya. Rasa sakit hati yang selama ini ia pendam, kini bercampur dengan adrenalin yang membakar. Ia membayangkan wajah Rian yang terkejut, wajah Kirana yang panik, dan wajah mertuanya yang hancur. Ini bukan lagi tentang kesedihan, ini tentang keadilan. Keadilan yang harus ia tegakkan sendiri, karena tidak ada yang mau percaya padanya. Ia mendengar suara Ibu Lilis memanggil dari kamar tamu. "Anya, kamu di mana? Nak, tehnya sudah siap." Anya segera keluar dari persembunyiannya, berjalan menuju dapur utama. Ia mengambil teko, cangkir, dan beberapa camilan. Ia harus terlihat natural. "Iya, Bu, sebentar lagi," jawab Anya, sedikit mengeraskan suaranya. Ia sengaja membuat sedikit kebisingan di dapur, membuka lemari, mengambil piring, agar mertuanya merasa ia benar-benar sibuk menyiapkan sesuatu. Setelah teh dan camilan siap, Anya membawanya ke kamar tamu. Pak Budi dan Ibu Lilis sudah duduk di balkon, menikmati pemandangan taman. "Wah, cepat sekali, Nak," kata Pak Budi, tersenyum. "Terima kasih banyak." Anya menuangkan teh untuk mereka. "Sama-sama, Pak. Ibu dan Bapak nikmati saja ya. Anya mau ke kamar sebentar, mau ganti baju." "Oh, tentu, Nak," kata Ibu Lilis. "Santai saja." Anya kembali ke kamar utama, namun bukan untuk ganti baju. Ia ingin memastikan Rian dan Kirana masih di sana, dan bahwa mereka akan tetap berada di sana untuk momen puncak. Ia membuka pintu kamar utama sedikit, mengintip ke dalam. Kamar utama terlihat berantakan. Pakaian berserakan di lantai, botol sampahnya kosong tergeletak di meja, dan di ranjang king size, Rian dan Kirana sedang berpelukan erat, tertawa genit. Anya merasakan gelombang kemarahan yang membakar. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ia menutup pintu perlahan, tanpa menimbulkan suara. Ia tidak akan mengganggu mereka dulu. Ia ingin mertuanya yang menemukan mereka. Itu akan jauh lebih menyakitkan bagi Rian, dan jauh lebih memuaskan bagi Anya. Anya duduk di sofa di ruang tamu kamar utama, menunggu. Ia mendengar suara tawa dari kamar sebelah, dari mertuanya. Mereka masih bahagia, masih tidak menyadari apa yang akan terjadi. Anya tersenyum sinis. Kebahagiaan mereka akan segera berakhir. Waktu berlalu. Senja mulai menyelimuti puncak, mewarnai langit dengan gradasi oranye dan ungu. Anya tahu, ini adalah waktu yang tepat. Cahaya senja mulai menyelimuti puncak, mewarnai langit dengan gradasi oranye, merah muda, dan ungu yang memesona. Dari balkon villa, pemandangan itu memang menakjubkan. Namun bagi Anya, pemandangan yang paling ia nantikan bukanlah keindahan alam, melainkan kehancuran yang akan segera terjadi di balik pintu kamar utama. Adrenalin mengalir deras di nadinya, membuat jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ini adalah momen yang telah ia tunggu-tunggu, puncak dari semua rencana yang telah ia susun dengan hati-hati. Ia berdiri di depan pintu kamar tamu, tempat Pak Budi dan Ibu Lilis baru saja keluar, dengan senyum ramah di wajah mereka yang polos. Mereka tidak tahu bahwa beberapa langkah lagi, dunia mereka akan runtuh. "Ayo, Nak, kita lihat pemandangannya," ajak Pak Budi, matanya berbinar. Ia tampak bersemangat, seperti anak kecil yang akan melihat pertunjukan kembang api. Anya tersenyum tipis, senyum yang dingin dan penuh makna tersembunyi. "Tentu, Pak, mari." Ia memimpin mereka menuju kamar utama. Setiap langkah yang ia ambil terasa penuh perhitungan. Koridor yang biasanya terasa panjang, kini terasa semakin memendek. Aroma bunga melati yang tercium dari taman, bercampur dengan aroma parfum wanita yang asing, semakin menusuk hidung Anya. Ia tahu, aroma itu berasal dari dalam kamar utama. "Pemandangan dari kamar utama memang yang terbaik, Bu," kata Anya, suaranya dibuat selembut mungkin, seolah ia hanya ingin berbagi keindahan. "Bapak dan Ibu pasti suka." Ibu Lilis mengangguk setuju. Rian memang pintar memilih kamar. Dia selalu tahu yang terbaik. Kata-kata Ibu Lilis menusuk hati Anya. Yang terbaik, menurut mereka adalah tempat Rian mengkhianati dirinya. Anya menahan napas, menekan gejolak emosi dalam dirinya. Ia harus tetap tenang,
tetap fokus. Mereka tiba di depan pintu kamar utama. Pintu kayu berukir itu tertutup rapat, seolah menyembunyikan rahasia gelap di baliknya. Dari celah bawah pintu, samar-samar terdengar suara tawa genit seorang wanita, disusul suara Rian yang merespons dengan nada manja. Alunan musik jazz yang lembut juga terdengar, menciptakan suasana romantis yang ironis. Anya melirik mertuanya. Pak Budi dan Ibu Lilis belum menyadarinya. Mereka masih sibuk mengagumi ukiran pintu dan kemewahan sekeliling. "Bu, Pak, coba dengar," bisik Anya, sengaja merendahkan suaranya, seolah ia baru saja mendengar sesuatu yang aneh. Seperti ada suara dari dalam. Pak Budi dan Ibu Lilis mengerutkan kening. Mereka mendekatkan telinga ke pintu. Suara tawa dan musik itu kini terdengar lebih jelas. "Suara apa itu, Nak?" tanya Ibu Lilis, mulai menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Seperti suara wanita." "Iya, Bu," jawab Anya, nadanya dibuat sedikit bingung, seolah ia juga tidak tahu apa yang terjadi. Anya juga tidak tahu. Mungkin Rian sedang ada tamu bisnis? Tamu bisnis? Pak Budi terdengar ragu. Tapi kenapa di kamar utama? Dan suara tawa itu, seperti bukan suara rekan kerja. Anya tidak menjawab. Ia hanya menatap pintu dengan ekspresi yang sulit diartikan, membiarkan keraguan merayap masuk ke benak mertuanya. Ia mengulurkan tangannya ke gagang pintu, perlahan memutarnya. Setiap putaran gagang pintu terasa seperti putaran jarum jam yang mempercepat detak jantungnya. "Anya, mau apa kamu?" tanya Ibu Lilis, sedikit panik. "Jangan-jangan Rian sedang meeting penting." "Tidak apa-apa, Bu," jawab Anya, dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. Anya hanya ingin memastikan. Mungkin Rian butuh sesuatu. Ia mendorong pintu perlahan. Sebuah celah kecil terbuka, cukup untuk memperlihatkan sebagian pemandangan di dalam. Cahaya senja dari jendela besar di kamar utama menyinari wajah Anya, seolah menyambut drama yang akan segera terjadi. Mata Pak Budi dan Ibu Lilis membelalak. Pemandangan di dalam kamar utama menghantam mereka seperti gelombang tsunami. Di ranjang king size yang berantakan, di tengah tumpukan bantal dan selimut sutra, Rian sedang berpelukan erat dengan Kirana. Pakaian mereka berserakan di lantai, botol sampahnya kosong tergeletak di meja samping tempat tidur, dan suasana kamar begitu intim, begitu vulgar. Rian, yang tadinya tertawa genit sambil membelai rambut Kirana, kini terdiam. Matanya membelalak kaget saat melihat pintu terbuka dan menemukan Anya berdiri di sana, diikuti oleh kedua orang tuanya. Wajahnya langsung pucat pasi, seperti mayat hidup. Kirana, yang tadinya bersandar manja di dada Rian, juga terlonjak kaget. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. "Rian?" seru Ibu Lilis, suaranya bergetar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajahnya yang tadinya berbinar-binar kini memerah padam, antara marah dan malu. Pak Budi terhuyung mundur selangkah, seolah baru saja dipukul keras. Matanya menatap tajam ke arah putra kesayangannya, tidak bisa memproses pemandangan di depannya. "Rian, apa-apaan ini?" Rian mencoba bangkit, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan Kirana. "Ibu, Bapak, Anya, kalian kenapa di sini?" Suaranya tercekat, penuh kepanikan. Anya hanya berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada kepuasan yang membara di dalam dirinya. Ia telah berhasil. Ia telah memaksa mereka untuk melihat kebenaran yang selama ini mereka butakan. "Apa-apaan ini, Rian?" Ibu Lilis melangkah maju, tangannya gemetar menunjuk ke arah Kirana. "Siapa wanita ini? Apa yang kalian lakukan di kamar utama villa keluarga kita?" Kirana, yang tadinya mencoba bersembunyi di balik Rian, kini terpojok. Wajahnya pucat pasi, matanya melirik ke arah Anya dengan ketakutan. "Bu, ini tidak seperti yang ibu kira." Rian mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terdengar kosong dan tidak meyakinkan. Dia klien bisnis, Bu. Kami hanya membicarakan proyek." "Proyek?" Pak Budi membentak. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Proyek macam apa yang membuatmu telanjang di ranjang dengan wanita lain? Di villa keluarga kita?" Rian menundukkan kepala, tidak berani menatap mata orang tuanya. Kirana semakin menciut, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut. Anya melangkah masuk ke dalam kamar, melewati mertuanya. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam kesombongan Rian dan Kirana. Ia berhenti di samping ranjang, menatap Rian dengan tatapan kosong. "Jadi, ini, meeting penting, yang membuatmu pulang larut setiap malam, Rian?"
Tanya Anya, suaranya tenang, namun penuh sarkasme. Ini, klien penting, yang membuatmu tidak punya waktu untuk istrimu. Rian mengangkat kepalanya, matanya memohon. Anya, sayang ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Anya tertawa hambar. Jelaskan apa, Rian? Foto-foto di ponselmu? Pesan-pesan mesra dengan wanita ini? Atau pemandangan memuakan yang ada di depan mata kami sekarang? Ibu Lilis terisak. Tangannya menutup mulut. Ya Tuhan, Rian, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Anya? Bagaimana bisa kamu mengkhianati pernikahanmu? Pak Budi, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini tampak hancur. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Ia menatap Rian dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan. Kamu telah mempermalukan keluarga kita, Rian. Kamu telah menghancurkan nama baik kita. Kirana, yang merasa terpojok, mencoba melarikan diri dari ranjang. Namun, Ibu Lilis dengan cepat menghalangi jalannya. Mau kemana kamu? Dasar wanita tidak tahu malu, bentak Ibu Lilis, air matanya mengalir deras. Berani-beraninya kamu merusak rumah tangga anakku. Berani-beraninya kamu mengotori villa keluarga kami. Kirana ketakutan, tidak bisa berkata-kata. Pintu kamar utama terbuka perlahan, seolah tirai panggung drama yang telah lama dinantikan akhirnya tersingkap. Cahaya senja yang temaram dari jendela besar di kamar itu menyinari bagian dalam ruangan, menyingkap pemandangan yang menghantam Pak Budi dan Ibu Lilis seperti gelombang tsunami. Di ranjang king size yang berantakan, di tengah tumpukan bantal dan selimut sutra yang kusut, Rian sedang berpelukan erat dengan Kirana. Pakaian mereka berserakan di lantai, botol sampahnya kosong tergeletak di meja samping tempat tidur, dan suasana kamar begitu intim, begitu vulgar, begitu memuakan. Rian, yang tadinya tertawa genit sambil membelai rambut pirang Kirana, kini terdiam. Matanya membelalak kaget. Pupilnya melebar karena terkejut saat melihat pintu terbuka dan menemukan Anya berdiri di sana, diikuti oleh kedua orang tuanya yang berdiri mematung. Wajahnya yang tadinya ceria langsung pucat pasi, seperti mayat hidup. Kirana, yang tadinya bersandar manja di dada Rian, juga terlonjak kaget. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang luar biasa. Matanya melirik arah pintu dengan ketakutan yang jelas. Rian? Seru Ibu Lilis. Suaranya bergetar hebat, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajahnya yang tadinya berbinar-binar karena kegembiraan liburan, kini memerah padam, antara marah, malu, dan rasa dikhianati yang mendalam. Tangannya terangkat, menutupi mulutnya yang terbuka lebar, seolah tak sanggup menahan jeritan yang ingin keluar. Pak Budi terhuyung mundur selangkah, seolah baru saja dipukul keras oleh tinju tak terlihat. Kacamata bacanya melorot sedikit di hidungnya, namun ia tak peduli. Matanya yang biasanya tenang dan berwibawa kini menatap tajam ke arah putra kesayangannya, tidak bisa memproses pemandangan di depannya. Rian, apa-apaan ini? Suaranya menggelegar, namun terselip kepedihan yang dalam. Rian, dalam kepanikannya, mencoba bangkit, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya dan Kirana yang juga berusaha menyembunyikan diri. Ibu, Bapak, Anya, kalian kenapa di sini? Suaranya tercekat, penuh kepanikan dan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Ia mencoba mencari alasan, namun otaknya terasa kosong. Anya hanya berdiri diam di ambang pintu, menyaksikan semua itu dengan tatapan dingin. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesedihan. Hanya ada kepuasan yang membara di dalam dirinya. Ia telah berhasil. Ia telah memaksa mereka untuk melihat kebenaran yang selama ini mereka butakan. Pemandangan di depannya adalah bukti nyata, tak terbantahkan, dari pengkhianatan yang selama ini ia rasakan. Apa-apaan ini, Rian? Ibu Lilis melangkah maju, tangannya gemetar menunjuk ke arah Kirana yang meringkuk di balik Rian. Siapa wanita ini? Apa yang kalian lakukan di kamar utama villa keluarga kita? Di ranjang yang biasa kamu pakai dengan istrimu? Nada suaranya naik 1 oktav, penuh amarah dan rasa jijik. Kirana, yang tadinya mencoba bersembunyi di balik Rian, kini terpojok. Wajahnya pucat pasi, matanya melirik ke arah Anya dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ia mencoba bangkit, ingin melarikan diri, namun tidak tahu harus kemana. Bu, ini tidak seperti yang ibu kira. Rian mencoba menjelaskan, namun kata-katanya terdengar kosong dan tidak meyakinkan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Dia klien bisnis, Bu. Kami hanya membicarakan proyek. Proyek? Pak Budi membentak. Suaranya menggelegar di seluruh ruangan, menggema di dinding-dinding mewah villa.
Proyek macam apa yang membuatmu telanjang di ranjang dengan wanita lain? Di villa keluarga kita? Kamu pikir kami bodoh, Rian? Kamu pikir kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan mata kami? Rian menundukkan kepala, tidak berani menatap mata orang tuanya. Ia tahu, kali ini ia benar-benar tamat. Kirana semakin menciut, mencoba menutupi tubuhnya dengan selimut yang kini hanya menutupi sebagian kecil tubuhnya. Anya melangkah masuk ke dalam kamar, melewati mertuanya yang masih terpaku. Ia berjalan perlahan, setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam kesombongan Rian dan Kirana. Ia berhenti di samping ranjang, menatap Rian dengan tatapan kosong, namun penuh sarkasme yang menusuk. Jadi, ini, meeting penting, yang membuatmu pulang larut setiap malam, Rian? Tanya Anya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang menakutkan. Ini, klien penting, yang membuatmu tidak punya waktu untuk istrimu? Yang membuatmu selalu sibuk hingga lupa ada aku di rumah. Rian mengangkat kepalanya, matanya memohon. Anya, sayang ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku janji ini tidak akan terulang lagi. Anya tertawa hambar, tawa yang menusuk tulang. Jelaskan apa, Rian? Jelaskan foto-foto di ponselmu? Pesan-pesan mesra dengan wanita ini? Atau pemandangan memuakan yang ada di depan mata kami sekarang? Kamu pikir aku akan percaya lagi pada kebohonganmu? Ibu Lilis terisak. Tangannya masih menutup mulut. Air matanya kini mengalir deras, membasahi pipinya yang keriput. Ya Tuhan, Rian, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Anya? Bagaimana bisa kamu mengkhianati pernikahanmu? Kami sudah mempercayakan Anya padamu, Rian. Kami sudah menganggapnya seperti putri kami sendiri. Pak Budi, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini tampak hancur. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan tangannya mengepal erat. Ia menatap Rian dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Kamu telah mempermalukan keluarga kita, Rian. Kamu telah menghancurkan nama baik kita. Kamu telah mengotori villa ini dengan perbuatan kotormu. Kirana, yang merasa terpojok dan tidak punya jalan keluar, akhirnya mencoba melarikan diri dari ranjang. Ia melompat turun, berusaha mencapai pintu. Namun, Ibu Lilis dengan cepat menghalangi jalannya. Mau kemana kamu? Dasar wanita tidak tahu malu? Bentak Ibu Lilis, air matanya mengalir deras, tangannya terangkat seolah ingin menampar Kirana. Berani-beraninya kamu merusak rumah tangga anakku. Berani-beraninya kamu mengotori villa keluarga kami dengan kehadiranmu yang menjijikkan. Kirana ketakutan, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dan mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menyangka akan terjebak dalam situasi ini, di hadapan mertua Rian. Anya menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang dingin, melihat Rian dan Kirana terpojok, melihat mertuanya merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Namun, ada juga rasa hampa yang menusuk. Kemenangan ini terasa pahit, karena ia harus menghancurkan kebahagiaan semuanya sendiri untuk mendapatkan keadilan. Ia harus merobek topeng kebahagiaan yang selama ini ia kenakan. Ia menatap Rian, yang kini terlihat menyedihkan, tidak lagi gagah dan percaya diri seperti biasanya. Wajahnya penuh penyesalan. Namun Anya tahu, penyesalan itu mungkin lebih karena ketahuan daripada karena perbuatannya. Rian selalu pandai berakting. Kalian tidak percaya padaku, Bu, Pak, kata Anya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia melangkah mendekat, berdiri di antara Rian dan orang tuanya. Kalian bilang aku cemburu, kalian bilang aku kurang perhatian. Kalian bilang aku terlalu banyak berprasangka buruk pada putra kesayangan kalian. Sekarang, kalian lihat sendiri. Ini bukan hayalan. Ini bukan editan. Ini adalah kenyataan pahit yang selama ini kalian butakan. Pak Budi dan Ibu Lilis tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Anya dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada lagi penyangkalan. Suasana di kamar utama villa mendadak membeku, diselimuti oleh ketegangan yang mencekik. Detik-detik berlalu bagai keabadian, hanya diisi oleh suara napas yang memburu dan detak jantung yang bergemuruh. Rian, yang tadinya gagah dan penuh percaya diri, kini tampak menyedihkan, tubuhnya gemetar di balik selimut yang hanya menutupi sebagian kecil dirinya. Kirana, si wanita berambut pirang itu, meringkuk di sudut ranjang, wajahnya pucat pasi, matanya melirik arah pintu dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Pak Budi dan Ibu Lilis, yang selama ini begitu buta dan membela putra kesayangan mereka,
kini berdiri mematung di ambang pintu, menyaksikan pemandangan memuakan di depan mata mereka. Wajah Ibu Lilis memerah padam, air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Sementara Pak Budi, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini tampak hancur. Rahangnya mengeras menahan amarah dan kekecewaan yang mendalam. Anya, sang sutradara di balik drama ini, melangkah masuk ke dalam kamar. Setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam kesombongan Rian dan Kirana. Ia berhenti di samping ranjang, menatap Rian dengan tatapan kosong, namun penuh sarkasme yang menusuk. Jadi, ini, meeting penting, yang membuatmu pulang larut setiap malam. Rian? Tanya Anya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang menakutkan, memecah keheningan yang mencekam. Ini, klien penting, yang membuatmu tidak punya waktu untuk istrimu, yang membuatmu selalu sibuk hingga lupa ada aku di rumah. Rian mengangkat kepalanya, matanya memohon. Anya, sayang ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Aku hilaf. Aku janji ini tidak akan terulang lagi. Suaranya serak, penuh kepanikan. Ia mencoba meraih tangan Anya, namun Anya menarik tangannya dengan cepat, seolah jijik disentuh. Anya tertawa hambar, tawa yang menusuk tulang. Jelaskan apa, Rian? Jelaskan foto-foto di ponselmu? Pesan-pesan mesra dengan wanita ini? Atau pemandangan memuakan yang ada di depan mata kami sekarang? Kamu pikir aku akan percaya lagi pada kebohonganmu? Kamu pikir aku akan percaya pada janji kosongmu lagi? Ibu Lilis, yang sudah tidak bisa menahan diri, melangkah maju, air matanya membanjiri wajahnya. Ya Tuhan, Rian, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada Anya? Bagaimana bisa kamu mengkhianati pernikahanmu? Kami sudah mempercayakan Anya padamu, Rian. Kami sudah menganggapnya seperti putri kami sendiri. Kami sudah membanggakanmu di depan semua orang. Pak Budi, yang biasanya selalu menjaga ketenangan, kini tidak bisa lagi menahan diri. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol, dan tangannya mengepal erat. Ia menatap Rian dengan tatapan penuh kekecewaan dan kemarahan yang mendalam. Kamu telah mempermalukan keluarga kita, Rian. Kamu telah menghancurkan nama baik kita. Kamu telah mengotori villa ini dengan perbuatan kotormu. Bagaimana bisa kamu setega ini pada istrimu sendiri, pada Anya yang sudah berkorban banyak untukmu? Kirana, yang merasa terpojok dan tidak punya jalan keluar, akhirnya mencoba melarikan diri dari ranjang. Ia melompat turun, berusaha mencapai pintu. Namun, Ibu Lilis dengan cepat menghalangi jalannya. Mau kemana kamu? Dasar wanita tidak tahu malu? Bentak Ibu Lilis, air matanya mengalir deras, tangannya terangkat seolah ingin menampar Kirana. Berani-beraninya kamu merusak rumah tangga anakku. Berani-beraninya kamu mengotori villa keluarga kami dengan kehadiranmu yang menjijikan. Kirana ketakutan, tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dan mencoba menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menyangka akan terjebak dalam situasi ini, di hadapan mertua Rian yang terlihat sangat marah. Anya menyaksikan semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan yang dingin, melihat Rian dan Kirana terpojok, melihat mertuanya merasakan kehancuran yang sama seperti yang ia rasakan. Namun, ada juga rasa hampa yang menusuk. Kemenangan ini terasa pahit, karena ia harus menghancurkan kebahagiaan semuanya sendiri untuk mendapatkan keadilan. Ia harus merobek topeng kebahagiaan yang selama ini ia kenakan. Ia menatap Rian, yang kini terlihat menyedihkan, tidak lagi gagah dan percaya diri seperti biasanya. Wajahnya penuh penyesalan. Namun Anya tahu, penyesalan itu mungkin lebih karena ketahuan daripada karena perbuatannya. Rian selalu pandai berakting, selalu bisa memanipulasi situasi. Kalian tidak percaya padaku, Bu, Pak, kata Anya, suaranya tenang, namun penuh kekuatan yang tak tergoyahkan. Ia melangkah mendekat, berdiri di antara Rian dan orang tuanya. Kalian bilang aku cemburu, kalian bilang aku kurang perhatian. Kalian bilang aku terlalu banyak berprasangka buruk pada putra kesayangan kalian. Sekarang, kalian lihat sendiri. Ini bukan hayalan. Ini bukan editan. Ini adalah kenyataan pahit yang selama ini kalian butakan. Pak Budi dan Ibu Lilis tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya bisa menatap Anya dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa bersalah yang mendalam. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi alasan. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Ibu Lilis mendekati Anya, tangannya terulur untuk menggenggam tangan menantunya. Anya, nak, Ibu. Ibu minta maaf. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak tahu Rian bisa melakukan ini. Kami benar-benar buta.
Suaranya bergetar, penuh penyesalan. Pak Budi juga mendekat, wajahnya menunjukkan kepedihan yang mendalam. Anya, maafkan Bapak. Bapak salah. Bapak terlalu membela Rian, terlalu percaya padanya. Bapak tidak mendengarkanmu. Bapak tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi kami benar-benar menyesal. Anya menatap kedua mertuanya. Air mata mereka adalah bukti bahwa mereka akhirnya melihat. Namun, permintaan maaf itu terasa terlambat. Rasa sakit yang ia alami, kehancuran yang ia rasakan, tidak bisa dihapus begitu saja. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun. Pak, Bu, kata Anya, suaranya datar. Rian sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan harga diriku. Rian, yang masih bersembunyi di balik selimut, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Anya, sayang tolong beri aku kesempatan kedua. Aku janji akan berubah. Aku akan meninggalkan Kirana. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Anya menatap Rian dengan tatapan jijik. Kesempatan kedua? Setelah semua ini, Rian? Setelah kamu mengkhianatiku berulang kali, di belakang punggungku, di villa keluargamu sendiri, kamu pikir aku akan semudah itu memaafkanmu? Kirana, yang masih meringkuk di lantai, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Rian, aku tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Dia bilang dia single. Diam kamu, bentak Ibu Lilis. Dasar wanita ular. Berani-beraninya kamu berbohong. Cukup, Bu, kata Anya, mengangkat tangannya, menghentikan Ibu Lilis. Ia tidak ingin Kirana menjadi fokus utama. Fokusnya adalah Rian dan mertuanya. Anya kembali menatap Rian. Aku sudah punya cukup bukti, Rian. Bukti yang akan membuatmu tidak bisa mengelak lagi. Aku akan menceraikanmu. Kata-kata itu menghantam Rian seperti petir. Wajahnya semakin pucat. Anya, jangan. Aku mohon. Jangan lakukan ini. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Anya tertawa sinis. Lalu kenapa kamu bisa hidup dengan wanita lain di belakangku? Kamu pikir aku akan percaya pada drama murahanmu ini? Pak Budi dan Ibu Lilis terdiam, menyaksikan kehancuran putra mereka. Mereka tahu, kali ini Rian benar-benar tidak bisa mengelak. Anya, nak apapun keputusanmu, kami akan mendukungmu, kata Pak Budi, suaranya lemah. Kami akan berdiri di sisimu. Udara di kamar utama villa terasa semakin berat, dipenuhi oleh aroma pengkhianatan dan kehancuran. Rian, yang tadinya gagah dan penuh percaya diri, kini tergeletak tak berdaya di ranjang, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar di balik selimut yang tak lagi bisa menyembunyikan aibnya. Kirana, si wanita berambut pirang itu, meringkuk ketakutan di sudut ranjang, seolah ingin lenyap di telan bumi. Di ambang pintu, Pak Budi dan Ibu Lilis berdiri mematung, menyaksikan pemandangan memuakan yang telah merobek topeng kebahagiaan keluarga mereka. Anya, dengan tatapan dingin namun penuh kekuatan, telah menyatakan keputusannya, aku akan menceraikanmu. Kata-kata itu menghantam Rian seperti petir, membuatnya terlonjak. Anya, jangan. Aku mohon. Jangan lakukan ini. Rian merangkak turun dari ranjang, mengabaikan tubuhnya yang hanya tertutup selimut. Ia berlutut di kaki Anya, memeluk kakinya erat-erat. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku janji akan berubah. Aku akan meninggalkan Kirana sekarang juga. Aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Aku akan bersujud di kakimu, Anya, asalkan kamu tidak meninggalkanku. Air mata buaya mengalir deras di pipi Rian, namun Anya tahu itu hanyalah akting murahan. Ia menatap Rian dengan tatapan jijik. Kamu tidak bisa hidup tanpaku. Rian, lalu kenapa kamu bisa hidup dengan wanita lain di belakangku? Kamu pikir aku akan percaya pada drama murahanmu ini? Kamu pikir aku akan percaya pada janji kosongmu lagi setelah semua yang kamu lakukan? Anya menarik kakinya dengan kasar, membuat Rian terhuyung. Ibu Lilis, yang tadinya terisak, kini melangkah maju dengan amarah yang membara. Ia mendekati Rian, tangannya terangkat. Rian, berani-beraninya kamu mengucapkan janji kosong itu lagi? Kamu pikir ibu dan bapak ini buta? Kami sudah melihat semuanya dengan mata kepala kami sendiri. Kamu sudah menghancurkan hati Anya. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Rian. Ibu Lilis, yang biasanya lemah lembut dan anggun, kini menunjukkan sisi kemarahan yang tak terduga. Rian terhuyung ke samping, memegangi pipinya yang memerah. Ibu. Rian menatap ibunya dengan tidak percaya. Jangan panggil ibu.
bentak Ibu Lilis, air matanya masih mengalir, namun kini bercampur dengan kemarahan. Ibu tidak sudi punya anak seperti kamu. Kamu sudah membuat kami malu. Kamu sudah membuat Anya menderita. Pak Budi, yang selama ini hanya dia menahan emosi, kini melangkah maju. Ia menatap Rian dengan tatapan penuh kekecewaan yang mendalam. Rian, Bapak tidak menyangka kamu bisa serendah ini. Bapak sudah memberikan semua yang terbaik untukmu. Bapak sudah mempercayakan perusahaan ini padamu. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mengkhianati kepercayaan kami. Kamu mengkhianati istrimu sendiri. Rian menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ayahnya. Ia tahu, kali ini ia benar-benar tidak bisa mengelak. Kirana, yang masih meringkuk di sudut ranjang, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Rian, aku tidak tahu kalau kamu sudah menikah. Dia bilang dia single. Diam kamu, bentak Ibu Lilis, mengalihkan amarahnya pada Kirana. Dasar wanita ular. Berani-beraninya kamu berbohong. Berani-beraninya kamu merusak rumah tangga anakku. Keluar dari sini sekarang juga. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapan kami. Kirana ketakutan. Ia buru-buru meraih pakaiannya yang berserakan di lantai, mengenakannya dengan tergesa-gesa. Ia melirik Rian, mencari bantuan, namun Rian hanya menunduk, tidak berani menatapnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Kirana berlari keluar dari kamar, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Setelah Kirana pergi, fokus kembali tertuju pada Rian. Ia masih berlutut di lantai, memohon ampun pada Anya. Anya, sayang aku mohon, aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang merasukiku. Aku janji akan berubah. Aku akan pergi terapi, aku akan melakukan apa saja agar kamu memaafkanku. Kita bisa memulai semuanya dari awal lagi. Rian terus merengek, suaranya penuh keputusasaan. Anya menatap Rian dengan tatapan dingin. Memulai dari awal? Kamu pikir semudah itu, Rian? Kamu pikir semua rasa sakit yang kamu berikan bisa hilang begitu saja? Kepercayaan itu seperti cermin. Sekali pecah, tidak akan pernah bisa kembali utuh, meskipun kamu mencoba merekatkannya. Pak Budi mendekati Rian, menarik kerah bajunya. Bangun, Rian. Bapak tidak pernah mengajarimu menjadi pengecut seperti ini. Hadapi konsekuensi dari perbuatanmu. Rian bangkit, menatap ayahnya dengan tatapan kosong. Anya, nak, ibu. Ibu benar-benar minta maaf. Ibu Lilis kembali mendekati Anya, tangannya terulur untuk menggenggam tangan menantunya. Ibu sangat menyesal. Ibu tidak tahu Rian bisa melakukan ini. Kami benar-benar buta. Kami terlalu percaya pada Rian, terlalu membela dia. Kami tidak mendengarkanmu. Maafkan kami, nak. Air mata Ibu Lilis kembali mengalir deras, kali ini air mata penyesalan yang tulus. Pak Budi juga mendekat, wajahnya menunjukkan kepedihan yang mendalam. Anya, maafkan Bapak. Bapak salah. Bapak terlalu membela Rian, terlalu percaya padanya. Bapak tidak mendengarkanmu. Bapak tahu ini tidak bisa dimaafkan, tapi kami benar-benar menyesal. Kami tahu kami telah menyakitimu. Anya menatap kedua mertuanya. Air mata mereka adalah bukti bahwa mereka akhirnya melihat kebenaran. Mereka akhirnya mengakui kesalahan mereka. Dukungan itu, meskipun terlambat, terasa seperti embun di padang gurun yang kering. Ia tahu, ia telah berhasil membuka mata mereka. Ia telah berhasil membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Ini adalah awal dari keadilan yang ia cari. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun. Pak, Bu, kata Anya, suaranya datar, namun ada sedikit kelegaan di dalamnya. Rian sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan harga diriku. Tapi, terima kasih karena akhirnya kalian percaya padaku. Terima kasih karena akhirnya kalian melihat kebenaran. Pak Budi mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Kami akan mendukungmu sepenuhnya, Anya. Apapun keputusanmu, kami akan berdiri di sisimu. Kami akan memastikan Rian mendapatkan pelajaran yang setimpal atas perbuatannya ini. Dia tidak akan bisa lari dari konsekuensinya. Ibu Lilis mengangguk setuju, air mata masih mengalir di pipinya. Ibu tidak akan pernah memaafkan Rian atas perbuatannya ini. Kamu adalah putri kami, Anya. Kami tidak akan membiarkanmu menderita sendirian. Kami akan membantumu melewati semua ini. Anya menatap mereka. Dukungan itu, meskipun terlambat, terasa seperti embun di padang gurun. Ia tahu, ia telah berhasil membuka mata mereka. Ia telah berhasil membuat mereka mengakui kesalahan mereka. Ini adalah awal dari keadilan yang ia cari.
Terima kasih, Pak, Bu, kata Anya, suaranya sedikit melembut. Anya hanya ingin keadilan. Ia melangkah keluar dari kamar utama, meninggalkan Rian yang masih terpuruk dalam kehancuran dan penyesalannya. Pak Budi dan Ibu Lilis mengikutinya, wajah mereka menunjukkan penyesalan yang mendalam. Mereka telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak ada lagi penyangkalan. Tidak ada lagi alasan. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling menyakitkan. Tirai telah dibuka. Dan drama telah mencapai puncaknya, dengan Anya sebagai sutradara utamanya, yang berhasil membalas dendamnya dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka semua. Di luar kamar, di ruang keluarga villa, Anya duduk di sofa, mencoba menenangkan diri. Pak Budi dan Ibu Lilis duduk di sampingnya, memegang tangannya, memberikan dukungan tanpa kata. Rian, yang masih di dalam kamar, terdengar meraung, frustrasi dan marah pada dirinya sendiri. Keheningan yang mencekik masih menyelimuti ruang keluarga villa, namun kini diwarnai oleh isak tangis Rian yang putus asa dari kamar utama dan deru napas berat Pak Budi serta Ibu Lilis. Anya duduk tegak di sofa beludru, pandangannya lurus ke depan, namun hatinya bergemuruh. Kepuasan dingin menjalar di setiap nadinya, menyaksikan kehancuran yang telah ia ciptakan. Namun, di balik kepuasan itu, terselip kelegaan yang mendalam. Beban berat yang selama ini ia pikul, beban kecurigaan, pengkhianatan, dan ketidakpercayaan, kini terangkat. Pak Budi dan Ibu Lilis duduk di sampingnya, tangan mereka menggenggam tangan Anya erat-erat. Genggaman itu, yang dulu terasa seperti belenggu karena mereka membela Rian, kini terasa seperti jangkar, memberikan kekuatan dan dukungan yang tulus. Air mata penyesalan masih membasahi pipi Ibu Lilis, sementara wajah Pak Budi yang biasanya kokoh kini tampak keriput karena kesedihan yang mendalam. Anya, Nak, Ibu. Ibu tidak tahu harus berkata apa lagi. Ibu Lilis memulai, suaranya serak, penuh penyesalan. Kami benar-benar minta maaf. Maafkan kami karena tidak percaya padamu. Maafkan kami karena telah menyakitimu. Ibu tidak akan pernah bisa memaafkan diri sendiri atas kebodohan ini. Pak Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Bapak juga, Nak, Bapak terlalu buta. Terlalu membanggakan Rian hingga tidak melihat kebusukannya. Bapak menyesal sekali telah meremehkan perasaanmu. Kami telah gagal sebagai orang tua, dan sebagai mertua bagimu. Anya menatap mereka. Air mata mereka, pengakuan mereka, adalah kemenangan terbesar baginya. Ini bukan hanya tentang Rian, tapi juga tentang dirinya sendiri, tentang harga dirinya yang telah diinjak-injak. Ia telah membuktikan bahwa ia tidak gila, bahwa ia tidak salah. Penyesalan kalian tidak akan mengubah apapun yang sudah terjadi. Pak, Bu, kata Anya, suaranya datar, namun ada sedikit kelegaan di dalamnya. Rian sudah menghancurkan segalanya. Kepercayaan, cinta, dan harga diriku. Tapi, terima kasih karena akhirnya kalian percaya padaku. Terima kasih karena akhirnya kalian melihat kebenaran. Setidaknya, itu sedikit melegakan. Kami akan mengurus semuanya, Anya, kata Pak Budi, suaranya tegas, seolah mendapatkan kembali wibawanya yang sempat hilang. Rian akan mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Kami tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Dia akan merasakan konsekuensi dari perbuatannya ini. Kami akan pastikan dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Ibu Lilis mengangguk setuju, menyeka air matanya. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun, Nak. Kami akan pastikan kamu mendapatkan semua hakmu. Kami akan pastikan Rian membayar semua perbuatannya. Ibu tidak akan pernah memaafkan Rian atas perbuatannya ini. Kamu adalah putri kami, Anya. Kami tidak akan membiarkanmu menderita sendirian. Kami akan membantumu melewati semua ini, apapun yang terjadi. Dukungan penuh dari mertuanya adalah sesuatu yang tak pernah Anya duga. Mereka, yang dulu begitu membela Rian, kini berbalik 180 derajat. Ini adalah bukti bahwa rencananya berhasil. Mereka telah melihat kebenaran dengan mata kepala sendiri, dan itu menghancurkan kebanggaan mereka terhadap putra semata wayang mereka. Anya merasakan gelombang kekuatan baru. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki dukungan yang tak ternilai dari orang-orang yang paling penting dalam hidup Rian. Ini adalah modalnya untuk memulai awal yang baru, sebuah lembaran bersih tanpa bayang-bayang pengkhianatan. Anya memutuskan untuk meninggalkan Rian. Kata Anya, suaranya mantap, tanpa keraguan sedikitpun. Aku akan menceraikannya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan ini. Pak Budi dan Ibu Lilis tidak terkejut. Mereka sudah menduga keputusan itu. Kami akan mendukungmu sepenuhnya, Nak, kata Pak Budi, menggenggam tangan Anya lebih erat. Kami akan siapkan pengacara terbaik untukmu.
Kamu berhak mendapatkan semua yang pantas kamu dapatkan. Kami tidak akan membiarkan Rian mengambil apapun darimu. Ibu juga akan pastikan Rian tidak bisa mengelak dari tanggung jawabnya. Tambah Ibu Lilis, matanya menyala dengan tekad. Dia tidak akan bisa lolos begitu saja. Dia akan merasakan hukumannya. Malam itu, villa yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan, kini diselimuti kesunyian yang berat. Rian tetap mengurung diri di kamar utama, sesekali terdengar raungan frustrasi dan amarah yang memilukan. Anya, dengan dukungan mertuanya, menghabiskan malam itu di kamar tamu, merencanakan langkah selanjutnya. Ia merasa seperti seorang jenderal yang baru saja memenangkan pertempuran penting, namun pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan paginya, suasana di villa masih tegang. Rian akhirnya keluar dari kamar utama, wajahnya sembab, matanya merah dan bengkak. Ia mencoba mendekati Anya, namun Pak Budi dan Ibu Lilis langsung menghalanginya, membentuk benteng pelindung di depan Anya. "Jangan mendekat, Rian," bentak Pak Budi, suaranya penuh amarah. "Kamu sudah tidak punya hak untuk menyentuh Anya. Kamu sudah mengkhianatinya." "Tapi, Bapak, Ibu, aku mohon." Rian mencoba membela diri, suaranya bergetar. "Aku mencintai Anya. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Tidak ada tapi-tapian." Ibu Lilis memotongnya, tangannya terangkat menunjuk ke arah Rian. "Kamu sudah menghancurkan segalanya. Sekarang, hadapi konsekuensinya. Kami tidak akan pernah memaafkanmu." Anya menatap Rian dengan tatapan dingin. Ia tidak lagi merasakan cinta, hanya rasa jijik dan kehampaan. Ia tahu, babak ini adalah akhir dari pernikahannya, namun ini juga adalah awal dari kebebasannya. Beberapa hari kemudian, Anya kembali ke Jakarta bersama Pak Budi dan Ibu Lilis. Rian ditinggalkan sendirian di villa, merenungi perbuatannya, terkurung dalam penyesalan dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Setibanya di rumah mertuanya, mereka langsung menghubungi pengacara keluarga, Bapak Surya, salah satu yang terbaik di Jakarta. Bapak Surya, pria parubaya yang tenang dan berpengalaman, mendengarkan cerita Anya dengan seksama, sesekali mengangguk, dan mencatat setiap detail. Ketika Anya menunjukkan semua bukti yang ia kumpulkan, foto-foto, pesan singkat, struk belanja, dan bahkan rekaman suara Rian dan Kirana di villa yang ia rekam secara diam-diam, Bapak Surya tersenyum tipis. "Bukti-bukti ini sangat kuat, Bu Anya," kata Bapak Surya, menumpuk berkas-berkas di mejanya. "Kita punya kasus yang sangat solid. Rian tidak akan bisa mengelak. Kita akan memastikan dia tidak bisa lolos begitu saja." Pak Budi dan Ibu Lilis memberikan dukungan penuh. "Lakukan apapun yang diperlukan, Pak Surya," kata Pak Budi. "Kami ingin Rian mendapatkan pelajaran yang setimpal. Dan Anya harus mendapatkan semua haknya, seadil-adilnya." Proses perceraian dimulai. Rian, yang awalnya mencoba melawan dan menyangkal, bahkan menyewa pengacara lain, akhirnya menyerah ketika dihadapkan pada tumpukan bukti yang tak terbantahkan di persidangan. Ia mencoba memohon ampun lagi pada Anya, bahkan datang ke rumah mertuanya, berlutut di depan mereka, menangis dan merengek. "Anya, sayang, aku mohon, aku tidak bisa hidup tanpamu." Rian merengek, air mata membanjiri wajahnya. "Aku akan berubah. Aku akan menjual semua asetku, aku akan memberikan semuanya padamu, asalkan kamu tidak menceraikanku. Aku akan jadi suami yang lebih baik." Anya menatapnya tanpa ekspresi. "Terlambat, Rian. Semua sudah berakhir. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki." Pak Budi dan Ibu Lilis berdiri di samping Anya, menjadi benteng pelindung. "Pergi, Rian," bentak Pak Budi. Waktu adalah penyembuh luka, dan bagi Anya, setiap detik yang berlalu setelah perceraiannya dengan Rian adalah langkah menuju pemulihan dan kebahagiaan sejati. Bulan-bulan berganti, membawa serta perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Villa mewah di Sentul, yang dulu menjadi saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran, kini terasa berbeda. Bayangan Rian dan Kirana perlahan memudar, digantikan oleh aura kedamaian dan harapan baru. Anya tidak lagi mengunjungi villa itu dengan hati yang hancur, melainkan dengan semangat baru, merencanakan masa depannya yang cerah. Dengan dukungan penuh dari Pak Budi dan Ibu Lilis, Anya berhasil melewati proses perceraian dengan lancar. Rian, yang awalnya mencoba melawan dan menyangkal, akhirnya menyerah ketika dihadapkan pada tumpukan bukti yang tak terbantahkan. Bapak Surya, pengacara keluarga Wijaya, bekerja dengan sangat profesional, memastikan Anya mendapatkan semua haknya. Rian tidak hanya kehilangan Anya, tetapi juga sebagian besar asetnya, reputasinya hancur di mata masyarakat, dan yang paling menyakitkan baginya, ia kehilangan dukungan dari kedua orang tuanya. Setelah perceraian resmi,
Anya tidak lagi tinggal di villa. Ia memutuskan untuk membeli sebuah penthouse mewah di kawasan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Sebuah tempat baru, lembaran baru, tanpa kenangan pahit masa lalu. Penthouse itu didesain ulang sesuai seleranya, dengan sentuhan modern minimalis yang elegan, mencerminkan sosok Anya yang kini lebih kuat dan mandiri. Anya tidak menyia-nyiakan waktu. Dengan modal yang ia dapatkan dari perceraian, dan dukungan moral serta koneksi dari Pak Budi dan Ibu Lilis, ia memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Ia mengambil kursus singkat di bidang manajemen dan investasi, belajar dengan giat, seolah ingin mengejar waktu yang hilang. Tekadnya membara. Ia ingin membangun kerajaan bisnisnya sendiri, membuktikan kepada Rian dan dunia bahwa ia adalah wanita yang tangguh, yang tidak bisa dihancurkan begitu saja. Pak Budi, yang melihat potensi besar dalam diri Anya, sering mengajak Anya berdiskusi tentang strategi bisnis, memberikan nasihat berharga, dan memperkenalkan Anya kepada kolega-koleganya. Ia bahkan menawarkan Anya posisi di salah satu perusahaan propertinya, namun Anya menolak dengan halus. "Terima kasih banyak, Pak," kata Anya. Anya sangat menghargai tawaran Bapak. Tapi, Anya ingin membangun sesuatu sendiri. Anya ingin membuktikan bahwa Anya bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Mertuanya sangat bangga dengan tekad Anya. Mereka tahu, Anya adalah wanita yang kuat, jauh lebih kuat dari yang mereka kira. Ibu Lilis, di sisi lain, menjadi sahabat sekaligus ibu bagi Anya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berbelanja, pergi ke salon, atau sekadar minum teh di kafe mewah. Ibu Lilis selalu ada untuk Anya, mendengarkan keluh kesahnya, memberikan dukungan emosional, dan memastikan Anya tidak merasa sendirian. Hubungan mereka kini jauh lebih erat daripada sebelumnya, melebihi hubungan menantu dan mertua, melainkan seperti ibu dan anak kandung. "Kamu sudah seperti putri ibu sendiri, Nak," kata Ibu Lilis suatu sore, sambil membelai rambut Anya. "Ibu sangat bangga padamu. Kamu sudah berhasil melewati semua ini dengan kepala tegak." Anya tersenyum tulus. "Terima kasih, Bu. Tanpa dukungan Ibu dan Bapak, Anya tidak tahu harus bagaimana." Di sisi lain, kehidupan Rian berubah drastis. Setelah perceraian, ia kehilangan sebagian besar asetnya, dan reputasinya hancur di mata masyarakat. Banyak klien yang menarik diri, proyek-proyek besar yang tadinya dipegangnya kini dialihkan kepada orang lain. Ia mencoba membangun kembali bisnisnya, namun tanpa dukungan finansial dan sosial dari orang tuanya, ia kesulitan. Ia sering terlihat di klub malam, mabuk-mabukan, mencoba melarikan diri dari kenyataan pahit yang ia hadapi. Kirana, si wanita berambut pirang itu, menghilang dari hidupnya begitu saja, meninggalkannya sendirian. Pak Budi dan Ibu Lilis, meskipun merasa sedih melihat kondisi putra mereka, tetap pada pendirian mereka. Mereka tidak lagi memberikan dukungan finansial kepada Rian. Mereka ingin Rian merasakan konsekuensi dari perbuatannya, agar ia belajar dari kesalahannya. "Ini adalah pelajaran baginya, Bu," kata Pak Budi kepada Ibu Lilis suatu hari. "Dia harus merasakan sendiri pahitnya hidup tanpa dukungan. Semoga ini bisa membuatnya sadar." Anya, di sisi lain, semakin bersinar. Ia meluncurkan perusahaan konsultan propertinya sendiri, Anya Wijaya Property. Dengan kecerdasan dan kerja kerasnya, serta koneksi yang ia bangun melalui mertuanya, perusahaannya berkembang pesat. Ia berhasil mendapatkan proyek-proyek besar, bahkan mengalahkan beberapa perusahaan properti lain yang lebih mapan. Namanya mulai dikenal di kalangan pebisnis sebagai wanita muda yang cerdas, ambisius, dan berintegritas. Suatu hari, Anya menerima undangan untuk sebuah acara amal bergengsi yang diselenggarakan oleh salah satu yayasan sosial terbesar di Jakarta. Ia memutuskan untuk datang bersama Pak Budi dan Ibu Lilis. Ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan kepada dunia, dan terutama kepada Rian, bahwa ia telah bangkit. Di acara itu, Anya tampil memukau dalam gaun malam berwarna biru safir yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan keanggunan. Ia disambut hangat oleh para tamu, banyak di antaranya adalah kolega bisnis Pak Budi dan Ibu Lilis. Mereka memuji kesuksesan Anya, dan mengagumi transformasinya. Di tengah keramaian, mata Anya menangkap sosok yang familiar. Rian. Ia berdiri di sudut ruangan, sendirian, dengan wajah kuyu dan pakaian yang terlihat lusuh. Ia tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu gagah dan bersemangat. Matanya menatap Anya dengan tatapan penuh penyesalan dan iri hati. Anya tidak menghiraukan Rian. Ia terus berbincang dengan para tamu, tersenyum, dan memancarkan aura kebahagiaan sejati. Ia tahu, Rian melihatnya. Ia tahu, Rian merasakan betapa jauhnya mereka sekarang. Di akhir acara,
Anya diminta untuk memberikan pidato singkat sebagai salah satu donatur terbesar. Ia naik ke panggung, disambut tepuk tangan meriah. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian, Anya memulai, suaranya tenang dan percaya diri. Malam ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai seorang pengusaha, tetapi juga sebagai seorang wanita yang pernah melewati badai. Saya pernah merasa hancur, dikhianati, dan diremehkan. Ia melirik ke arah Rian, yang kini menatapnya dengan tatapan kosong. Namun, lanjut Anya, dengan dukungan dari orang-orang yang saya cintai, terutama kedua orang tua saya, Bapak Budi dan Ibu Lilis, Anya menoleh ke arah mertuanya yang tersenyum bangga. Saya berhasil bangkit. Saya belajar bahwa keadilan pada akhirnya akan terwujud. Dan kebahagiaan sejati bukanlah tentang harta atau status, melainkan tentang kedamaian batin dan kemampuan untuk memaafkan diri sendiri, serta memulai awal yang baru. Tepuk tangan kembali membahana di seluruh ruangan.